Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu di Innovators DNA, dan masih bersama kita Pak Bambang Yuwono dari Pesona Edu Software, salah satu dari 9 global partner Microsoft di bidang software pendidikan, Pak ya. Dan kita tadi baru bicara tentang produknya Pak Bambang tuh inovatifnya di mana gitu kan. Dan salah satu yang Pak Bambang katakan tahun 86 tuh belum ada orang yang mikirin seperti itu. Ya, dan Pak Bambang adalah orang yang pertama yang mencoba mengkorelasikan antara antara software dengan pendidikan, Pak ya. Dan Pak Bambang katakan anak itu senang dengan gerak, warna dan bunyi, sehingga waktu dikasih sesuatu yang bergerak mereka belajarnya lebih gampang, Pak ya. Nah, pada saat itu kalau kita lihat itu idenya bagus, Pak ya. Tetapi kalau kita lihat pada saat itu mungkin harga komputer juga belum semurah sekarang, ya. Masih dan juga kalau kita lihat angka penggunaan PC, penggunaan komputer pada masyarakat Indonesia juga masih sangat rendah ya. Nah, dalam hal tersebut, dalam hal namanya innovation itu kan bukan hanya sekedar invention, Pak ya. Invention menemukan sesuatu yang baru, tetapi tidak memikirkan pemakaiannya. Betul. Tapi innovation itu berarti ada pemakaiannya, dalam arti kata ada business side-nya, Pak ya. Nah, dalam arti kata itu apakah pada saat itu software pendidikan itu visible, Pak? Dalam arti kata softwarenya sendiri waktu dibuat mungkin mahal atau enggak, nanti saya perlu tanya Pak Bambang. Tetapi unitnya sendiri, komputernya sendiri untuk menjalankan itu masih jarang dan juga relatif mahal pada saat itu. Betul. Gimana, Pak? Betul sekali yang Pak Bayu sampaikan. Jadi itulah tantangannya, Pak. Tapi visi kami bahwa keberadaan komputer itu tidak bisa dihindari. Karena itu tidak ada gunanya untuk pro dan kontra, baik atau tidak baik anak pakai komputer dan tidak, tapi it's a must. Karena teknologinya ada di sana. Karena itu hanya soal waktu. Jadi betul kalau dikatakan kami berdarah-darah, yes. Jadi di tahap awal itu sudah bukan berdarah-darah lagi, Pak, itu setengah mati bener. Tapi kami sangat yakin bahwa kalau sesuatu yang memang diperlukan dan kualitasnya itu bagus, itu point of return-nya soal waktu aja. Tapi kembali pada saat dibuat sampai dengan bisa visible economically, itu ada perhitungannya nggak, Pak? Maksudnya you can say itu tinggal nunggu waktu, tapi kalau setelah sekian lama kita tahan napas, lama-lama nggak kuat juga kita tahan napas ya. Betul. Ya, saya kira itu seiring. Ya, karena walaupun komputer mahal pada waktu itu dan sangat jarang, itu kami yang mulai mempromot itu. Ya. Dan kami berpikir untuk waktu tahap awal itu memang mengenerate pendidikan komputer di sekolah. Orang lain bikin kursus, saya nggak bikin kursus, tapi saya dealing dengan sekolah. Sekolah saya bilang, komputer saya sediakan, guru saya sediakan, you tinggal bayar iuran tiap bulan, kurikulum saya develop, so the headmaster cukup menyerahkan segala macam urusan pendidikan komputer ke kami. Nah, dari situ bagian dari bagaimana kita membuat IT literate, baik ke guru maupun ke anak-anak. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang, Pak. Ya, karena guru-guru sekarang pun masih have a big problem. Karena untuk ICT literate ini masih jauh sekali dari harapan kita. Dan software ini baru kami buat based on national curriculum itu tahun 2001, Pak. Setelah research sekian lama. Nah, karena ini sudah based on national curriculum, maka ini akan menjadi tools yang sangat berguna baik bagi guru maupun muridnya. Nah, pada saat itu saya kira semakin banyak yang menggunakan dan otomatis itu akan mengenerate income yang bisa ini. Jadi berapa lama, Pak, dari mulai sebenarnya ide itu come from yourself atau from dari teman atau dari mana, Pak, datangnya? Kami ada 3 orang, foundersnya Pesona Edu,
kami sharing idea di situ untuk kemudian memilih ini yang tepat. Nah, dari situ ya sudah kita jalanin saja dengan segala macam step 5 tadi itu yang akhirnya kita bisa survive. Pertama kali sampai dengan break even berapa lama tuh Pak? Well, kalau boleh dihitung tahun, Pak. Kalau khusus untuk software developer-nya, Pak ya, mungkin 88 sampai 2003. Berapa itu, Pak? 15 tahun. Ya. 15 tahun baru break even. Ya. Oh, selama dari software developers ya. Kalau dari aktivitas training itu kita memang ada training yang lain gitu ya. Computer lesson at school lah. Computer ya, lesson itu school, kita ya. ada income dari sana. Jadi dari sana membiayai ini ya. Ya. Karena computer lesson at school itu nggak punya nilai inovativeness ya Pak ya. Ada juga karena kita provide including the software. Jadi software yang kami buat pertama kali itu masih in the floppy disk yang 5/4 inch. Itu belajar tambah kurang kali bagi seperti itu. Sangat sederhana, itu sudah mulai kita jual dengan cara pelajaran di sekolah itu. Nah, sejak ini menjadi kurikulum nasional, ini kita bisa lebih national wide market.